Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada makhluk mulia yang tugasnya hanya satu, yaitu menyampaikan sholawat dari umat Rasulullah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Anda tahu siapa dia? Dan lebih penting lagi, apakah sholawat kita pernah sampai kepadanya? Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah tentang malaikat khusus yang diutus langsung oleh Allah untuk sebuah tugas yang begitu agung, begitu istimewa, sehingga setiap umat Islam perlu mengetahuinya. Sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bukan hanya kita manusia yang diperintahkan untuk bersholawat, bahkan malaikat pun melakukannya. Namun tahukah Anda, ada satu malaikat yang Allah tugaskan secara khusus untuk satu misi mulia, yaitu menyampaikan setiap sholawat umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan? Sholawat yang dibacakan oleh umat akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Malaikat yang menjadi penghubung dan penyampai sholawat tersebut bernama Malaikat Sayyahin. Mereka merupakan malaikat yang diutus Allah untuk berjalan-jalan dan bertebaran di muka bumi dan khusus untuk mencari orang-orang yang bersholawat. Hal ini telah diabadikan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan sholawat dari umatku kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, dan yang lainnya. Bayangkan, setiap kali kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, malaikat ini langsung membawa doa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dilupakan. Setiap kata yang kita ucapkan menjadi bukti cinta yang sampai kepada kekasih Allah. Sholawat bukan hanya bentuk ibadah. Ini adalah jembatan spiritual antara kita umatnya dengan Rasulullah. Rasulullah sangat senang sekali ketika umatnya bersholawat, karena umat tersebut akan mendapatkan syafaat yang kemudian disampaikan Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Talhah meriwayatkan, suatu hari aku menemui Rasulullah dan wajahnya begitu ceria. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau seperti hari ini, yang sangat senang dan tampak sangat gembira. Rasulullah menjawab,
Bagaimana aku tidak gembira Jibril menemuiku. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapa saja di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, niscaya itu dicatat sebagai 10 kali kebaikan, 10 catatan keburukannya dihapus, dan derajatnya diangkat 10 tingkat. Malaikat yang mendengar solawatnya juga mendoakannya seperti solawat yang dibaca. Pada lafal lain, semoga Allah membalasnya seperti solawat yang dibaca." Hadis riwayat At-Tabrani. Apa artinya ini? Setiap kali kita memuji dan mendoakan Nabi, Allah memberikan balasan 10 kali lipat berupa rahmat, pengampunan, dan keberkahan dalam hidup kita. Lebih dari itu, sholawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengaku mencintai Nabi, bukti nyatanya adalah memperbanyak sholawat. Tetapi, tahukah jika ada waktu-waktu tertentu yang membuat sholawat kita lebih istimewa? Ada beberapa waktu terbaik untuk bersolawat, di antaranya saat hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat, karena sesungguhnya solawatnya umatku itu disetorkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat denganku." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Lalu setelah azan, setelah kita mendengar panggilan azan, luangkan waktu untuk mengucapkan sholawat. Ini adalah salah satu saat yang paling dianjurkan. Kemudian saat berdoa, sholawat sebelum dan sesudah doa kita adalah kunci agar doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain waktu, cara kita bersalawat juga penting. Ucapkan dengan hati yang khusyuk, penuh rasa cinta, dan bayangkan kita sedang menyampaikan hadiah terindah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi jika tidak bersolawat? Dalam sebuah hadis yang menggugah hati, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak membaca sholawat kepadaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bayangkan, Rasulullah yang sepanjang hidupnya berjuang demi umatnya, menyebut orang yang tidak bersolawat sebagai orang pelit. Ini bukan hanya kehilangan keberkahan, tapi juga bukti kurangnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tentang keajaiban solawat. Banyak ulama menceritakan keajaiban dari solawat. Ada seorang hamba yang hidupnya penuh kesulitan, namun setiap kali dia menghadapi masalah, dia memperbanyak solawat. Apa yang terjadi? Masalahnya teratasi dengan cara yang tak terduga. Ada pula cerita tentang seseorang yang merasa jauh dari Allah. Setelah memperbanyak solawat, hatinya menjadi tenang, dan ia merasa kembali dekat dengan Sang Pencipta. Keajaiban ini bukan sekedar mitos. Ini adalah bukti nyata bahwa sholawat membawa berkah dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kapan terakhir kali kita bersolawat kepada Rasulullah? Jika sudah lama, jangan tunggu lagi. Mulailah hari ini, ucapkan solawat kapan saja, di mana saja.
Dan ingat, setiap kali kita melakukannya, malaikat sayyahin khusus akan membawa sholawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sholawat kita mungkin menjadi yang membawa kita lebih dekat kepada syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Jadi mulai sekarang, mari perbanyak sholawat. Jadikan ini sebagai kebiasaan harian kita. Hidup ini terlalu singkat untuk melewatkan kesempatan meraih keberkahan dari sholawat. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa mengirimkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah penuh inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.